Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Profesor Andri Sumitra dan hari ini kita akan membahas bank syariah. Ya, pertama kita definisikan dulu bank ya. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sedangkan bank syariah itu adalah bank yang pengelolaannya berdasarkan prinsip syariah, ya. Secara fungsional, bank syariah menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu prinsip hukum Islam yang diatur saat ini dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia sebagai penjelasan atau penafsiran hukum Islam modern sesuai dengan kebutuhan yang bertanya. Adapun tujuan perbankan syariah adalah ikut menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Prinsip syariah yang dianut oleh Bank Syariah itu antara lain prinsip keadilan, prinsip keseimbangan, adil wa tawazun, lalu prinsip kemaslahatan, prinsip universalisme, serta tidak mengandung unsur gharar, maisir, riba, salim, dan transaksi pada objek, barang, dan jasa yang haram. Bank syariah menjalankan fungsi utama menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, ya. Tapi dalam Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008, Bank Syariah juga dibenarkan menjalankan fungsi sosial melalui lembaga Baitul Mal, ya, menerima dana yang berasal dari dana zakat, infak, sedekah dan hibah, ya. Bank Syariah juga dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang, ya, dan menyalurkannya kepada nazir, pengelola wakaf, sesuai dengan kehendak wakif di pemberi wakaf, ya. Nah, Undang-Undang Perbankan Syariah mewajibkan kegiatan menghimpun dana masyarakat itu dalam bentuk simpanan atau investasi yang didasarkan pada prinsip syariah dan harus terlebih dahulu mendapatkan izin OJK. Ya, jadi kalau belum mendapatkan izin dari OJK, maka produk tersebut tidak boleh diedarkan dan tidak boleh diberlakukan. Nah, perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya itu berasas pada prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Ya, regulasi mengenai bank syariah di Indonesia itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Nah, bentuk bank syariah di Indonesia itu ada tiga. Yang pertama berbentuk bank umum syariah, yaitu bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Ya, bank umum syariah ini dapat bekerja sebagai bank devisa dan bank non devisa. Maksudnya, bank devisa adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, seperti transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, pembukaan letter of credit dan sebagainya, ya. Kemudian jenis yang kedua, unit usaha syariah, ya. Unit usaha syariah ini adalah unit kerja dari kantor yang pusatnya adalah bank umum konvensional, ya. Jadi bank umum konvensional itu berfungsi sebagai kantor induk, ya, dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, ya, bank konvensional di luar negeri itu berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariahnya. Jadi UUS itu berada satu tingkat di bawah direksi bank umum konvensional, ya. Nah, UUS atau unit usaha syariah ini dapat beroperasional sebagai bank devisa dan dapat juga sebagai bank non devisa. Nah, bentuk yang ketiga adalah tersebut BPRS, ya, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Nah, dalam Undang-Undang PPSK yang baru disebut Bank Perekonomian Rakyat Syariah, ya. Adalah bank syariah yang dalam kegiatannya itu tidak memberikan jasa
dalam lalu lintas pembayaran. Jadi tidak bisa transfer ya. Jadi bentuk hukum BPRS ini adalah PT umumnya ya. Dan BPRS hanya boleh dimiliki oleh WNI atau Badan Hukum Indonesia, pemerintah daerah ya, atau kemitraan antara WNI atau Badan Hukum Indonesia dengan pemerintah daerah. Nah, ini kalau kita bicara soal perkembangan Bank Syariah Nasional, tahun 2022 jumlah bank umum syariah itu ada 13 ya. Jumlah kantor ada 1.600. Ya, sedangkan unit usaha syariah, jumlah bank umum konvensional yang membuka unit syariah itu ada 57 ya. Lalu untuk BPRS itu jumlahnya 167 BPRS. Nah, ini kita lihat data Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2022 yang tadi ada 13, mulai dari Bank Muamalah, Bank Mega Syariah, Bank Syariah Bukopin, Bank Panin Dubai Syariah, Bank Victoria Syariah, BCA Syariah, Bank Jabar Banten Syariah, Bank Aladin Syariah, Bank Tabungan Pensiun Non Nasional Syariah atau dia sebutkan Bank BTPN ya. Kemudian Bank Aceh Syariah, kemudian Bank BPD Nusa Tenggara Barat Syariah, Bank Syariah Indonesia dan Bank Aladin Syariah. Ini semua bank umum syariah. Ya, sedangkan unit usaha syariah di tahun 2022 ini ada Danamon yang membuka unit usaha syariah. Jadi ini semua induknya adalah konven, tapi dia membuka unit usaha syariah. Ada Bank Permata, Bank Maybank Indonesia, CIMB Niaga, OCBC, Bank Sinarbas, ya BTN, BPD DKI, BPD DIY Yogyakarta, BPD Jawa Tengah, BPD Jawa Timur, BPD Sumatera Utara, itu ada unit usaha syariahnya. BPD Jambi, BPD Sumatera Barat, ya BPD Riau dan Kepulauan Riau, BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, ya BPD Kalimantan Selatan, BPD Kalimantan Barat, BPD Kalimantan Timur, BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat dan PT Bank Jago yang itu juga membuka unit usaha syariah ya secara digital. Nah, secara kelembagaan bank syariah itu pada prinsipnya itu melaksanakan fungsi intermediasi keuangan, yaitu melaksanakan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat, lalu dana yang terkumpul itu disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan, ya. Dan ditegaskan bahwa bank syariah itu adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ya, dan bank syariah itu bukan sekedar bank yang menjalankan fungsi perbankan tanpa bunga, tapi juga berorientasi pencapaian kesejahteraan dunia dan akhirat bagi nasabah maupun para SDM yang bekerja di bank syariah. Nah, pengawasan pada perbankan syariah ini mencakup dua jenis pengawasan. Yang pertama, pengawasan dari aspek keuangan dan kepatuhan pada perbankan secara umum, serta kepatuhan prinsip kehati-hatian bank. Nah, ini bank syariah tunduk ke bawah kepada OJK, ya, kepada OJK karena sekarang secara mikro lembaga keuangan baik konven maupun syariah itu diatur oleh OJK. Ya, lalu yang kedua pengawasan prinsip syariahnya dalam kegiatan operasional bank itu diawasi dan diatur oleh MUI. Ya, jadi MUI itu nanti menerbitkan fatwa dan nanti secara organisasi perpanjangan tangan MUI di perbankan syariah adalah Dewan Pengawas Syariahnya. Ya, jadi seluruh produk perbankan syariah itu mesti mendapatkan fatwa kesesuaian syariah dan setelah itu mendapatkan izin dari OJK. Ya, dengan demikian seluruh produk perbankan syariah hanya boleh ditawarkan kepada masyarakat setelah bank syariah mendapat fatwa dari DSN MUI dan memperoleh izin dari OJK. Nah, secara internal bank, struktur kepengurusan bank syariah itu terdiri dari dewan komisaris dan dewan direksi serta wajib memiliki dewan pengawas syariah yang berfungsi mengawasi kegiatan bank syariah. Nah, ini secara sederhana kita bisa ilustrasikan operasional bank syariah apabila kita bandingkan dengan bank konvensional, ya. Jadi bank syariah itu menggunakan prinsip syariah, ya. Bisa jadi nanti ketika dia menghimpun dana dari masyarakat, ya menghimpun dana itu tidak pakai bunga, ya.
Bisa jadi nanti pakai wadiah atau pakai mudharabah ya, sehingga nanti ketika nasabah menabung di bank syariah, maka nanti dana tabungan itu, akan, dibayar oleh bank syariah tidak dengan bunga, tapi mungkin dengan bonus kalau dia wadiah, dengan bagi hasil kalau dia mudharabah. Nah, lalu dana yang terkumpul ini akan disalurkan pada masyarakat dan penyalurannya itu juga tidak dengan mengutip bunga, tapi tergantung nanti ketika disalurkan, polanya menggunakan akad apa? Apakah jual beli atau bagi hasil atau sewa menyewa atau prestasi ya. Nah, berbeda dengan bank konvensional. Jadi bank konvensional itu menarik dana dari masyarakat ya dan masyarakat itu diberikan bunga. Baik tabungan diberikan bunga, deposito juga diberikan bunga ya dan bunga itu dalam bentuk persentase tetap ya di awal. Nah, lalu dana yang terkumpul ini oleh bank konvensional disalurkan dan bank konvensional nanti akan menarik bunga dengan selisih yang lebih besar daripada bunga yang nanti akan dibayarkan kepada penabung. Nah, ini perbedaan kegiatan usaha bank syariah secara umum apabila kita bandingkan dengan skema operasional bank konvensional. Oke, lalu bagaimana kegiatan usaha bank syariah itu berjalan? Nah, bank syariah itu tentu pada awalnya membutuhkan modal ya dari para pendiri atau dari para pemilik. Ya, dan dengan pemilik nanti sistemnya bagi hasil. Nah, lalu bank syariah juga menghimpun dana dari pihak ketiga dalam bentuk simpanan, giro, tabungan, deposito ya, yang nanti akad-akadnya akan kita jelaskan. Nah, setelah dana terhimpun, tentu dana ini disalurkan karena bank syariah itu juga lembaga intermediasi. Dana disalurkan, bisa disalurkan dalam bentuk kerjasama usaha, sehingga nanti nasabah penerima pembiayaan akan mengembalikan dalam bentuk bagi hasil. Mungkin nanti ada juga berbasis profit margin dalam bentuk jual beli. Ada juga nanti berbasis bonus ya, ada juga nanti berbasis sewa ya, kalau memang basisnya adalah sewa. Ya, jadi ini, beberapa, akad yang digunakan untuk mengakomodasi bahwa bank syariah itu tidak beroperasi dengan menggunakan bunga, tapi bank syariah itu mengganti bunga dengan menggunakan akad-akad yang dibenarkan dan sudah diterbitkan fatwanya oleh Majelis Ulama Indonesia. Nah ini, secara umum dalam kegiatan penghimpunan bisa kita lihat rujukannya dalam POJK nomor 13 tahun 2021. Ada 5 produk bank dalam hal penghimpunan dana. Ada giro, ada tabungan, ada deposito, ada sertifikat deposito syariah, dan ada pembiayaan uang yang diterima. Ya, sedangkan kegiatan pembiayaan bank syariah itu ada 21. Mulai dari pembiayaan murabahah, ya istisna, salam, mudharabah, sampai ada pembiayaan ulang ya pembiayaan eksekutif, pembiayaan sindikasi, ya anjak piutang syariah, pembiayaan pengurusan haji, MMQ atau musyarakah mutadakisah ya, pembiayaan ijarah, ya bahkan sampai dengan letter of credit ya. Nah, ini bagian dari pembiayaan syariah yang kalau kita lihat jumlahnya ada 21. Nah, sedangkan jasa-jasa bank syariah menurut POJK nomor 13 tahun 2021 ada 14. Ya, jual beli uang kertas asing, kemudian menjadi agen penjual surat berharga syariah yang diterbitkan oleh pemerintah, ya, jual beli surat berharga syariah termasuk transfer dana, kartu pembiayaan syariah, safe deposit box, traveler's checks, manajemen uang tunai, cash management, layanan nasabah prima, uang elektronik, termasuk transaksi valuta asing yang modelnya spot transaction. Bahkan hedging juga bisa, ya transaksi lindung nilai syariah atas nilai tukar. Termasuk layanan keuangan digital karena sekarang sistem perbankan banyak menggunakan mobile banking untuk memudahkan nasabah. Termasuk juga kerjasama pemasaran produk-produk asuransi. Jadi perbankan syariah juga dibolehkan bekerja sama dengan asuransi untuk memasarkan produk-produk asuransi. Nah, ini semua mungkin detailnya akan kita bahas pada sesi lain, tapi ini menjadi highlight ya bahwa perbankan syariah itu sesungguhnya menawarkan jasa yang tidak terlalu berbeda dengan bank konvensional, hanya saja dia menggunakan prinsip syariah. Mengganti prinsip-prinsip yang tidak dibenarkan, yang dilarang dengan prinsip-prinsip yang dibenarkan oleh syariah dengan harapan bank syariah itu bisa mewujudkan kemaslahatan, kesejahteraan, dan di atas itu semua ridho dari Tuhan, karena ini merupakan bagian dari mengamalkan agama. Dengan demikian, bertemu lagi pada pertemuan akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.